but there's nothing you can tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. Reppin' my town, you see me, you know everything. Baik, kali ini kami akan membahas tentang produk bersama dan juga produk sampingan. Yang pertama yaitu produk bersama atau joint product. Produk bersama atau joint product adalah beberapa produk yang dihasilkan dalam suatu rangkaian atau seri produk secara bersama dengan menggunakan bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead secara bersama. Biaya tersebut tidak dapat ditelusuri atau dipisah pada setiap produk, dan setiap produk mempunyai nilai jual dan kuantitas yang relatif sama. Biaya bersama atau joint cost adalah biaya yang diolah secara bersama seperti bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead untuk menghasilkan beberapa produk. Produk bersama dapat menghasilkan yang pertama produk utama atau main product. Produk utama adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi secara bersama, namun mempunyai nilai dan kuantitas yang lebih besar dibandingkan dengan produk lain atau produk sampingan. Kemudian produk sampingan atau byproduct. Produk sampingan adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi secara bersama, tetapi produk tersebut nilai atau kuantitasnya lebih rendah dibandingkan produk lain atau produk utama. Contoh produk bersama dan produk sampingan yaitu dapat kita lihat dari video, yaitu kelapa. Kelapa juga memiliki banyak manfaat, yang terutama yaitu dijadikan sebagai minyak kelapa. Kemudian bisa dijadikan sebagai bahan bakar karena tempurung kelapa kering bisa digunakan sebagai arang ataupun briket arang, ataupun digunakan sebagai bahan dasar kerajinan tangan. Terdapat beberapa karakteristik produk bersama. Yang pertama, produk diproses secara bersamaan dan setiap produk mempunyai nilai yang relatif sama antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, setiap produk mempunyai hubungan fisik yang sangat erat dalam proses produksi. Apabila terjadi peningkatan kualitas untuk suatu unit jenis produk yang dihasilkan, maka kualitas yang lain akan bertambah secara proporsional. Yang ketiga, dalam produk bersama dikenal istilah split off point, adalah saat dimana produk-produk tersebut dapat diidentifikasi atau dipisah ke masing-masing produk secara individual. Yang keempat, setelah split off point, titik pisah tersebut dapat dijual pada titik pisah secara langsung dan dapat juga dijual setelah pisah. Setelah proses lebih lanjut, untuk mendapatkan produk yang lebih menguntungkan, biaya yang dikeluarkan untuk memproses produk lebih lanjut disebut biaya proses lanjutan atau biaya setelah titik pisah. Kemudian alokasi biaya. Alokasi biaya merupakan pembebanan biaya secara profesional dari biaya tidak langsung atau biaya bersama ke objek biaya. Biaya bersama sulit diperhitungkan kepada masing-masing produk. Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam perhitungan diperlukan alokasi biaya. Selanjutnya, metode alokasi biaya. Yang pertama, metode harga pasar. Metode harga pasar atau nilai jual merupakan pembebanan biaya bersama atas dasar nilai jual masing-masing produk. Metode harga pasar atau nilai jual paling banyak digunakan karena antara biaya dan nilai jual terdapat hubungan secara langsung, di mana harga jual dari suatu produk lebih banyak ditentukan oleh biaya produksi. Harga jual terdiri dari dua. Yang pertama, harga jual diketahui pada saat titik pisah, yaitu apabila harga jual diketahui pada saat titik pisah, maka biaya bersama dibebankan kepada produk. Rumusnya adalah pembebanan sama dengan jumlah nilai jual masing-masing produk dibagi jumlah nilai jual keseluruhan produk dikali biaya bersama. Berikut kami lampirkan contoh soal dari perhitungannya, kemudian penyelesaiannya. Yang keduanya adalah harga jual tidak diketahui pada saat titik pisah. Apabila suatu produk tidak bisa dijual pada titik pisah, maka harga tidak dapat diketahui pada saat titik pisah. Produk tersebut memerlukan proses tambahan sehingga harga jual dapat diketahui sebelum dijual. Dasar yang dapat digunakan dalam mengalokasikan biaya bersama adalah harga pasar hipotesis.
Harga pasar hipotesis adalah nilai jual suatu produk setelah diproses lebih lanjut dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk memproses lebih lanjut. Rumusnya adalah pembebanan sama dengan masing-masing produk setelah titik pisah dibagi jumlah nilai jual hipotesis dikali biaya bersama. Berikut kami lampirkan contoh soal beserta penyelesaiannya. Metode unit fisik. Metode unit fisik adalah suatu metode dalam pembebanan biaya bersama kepada produk didasarkan atas unit secara fisik atau output dari suatu produk. Dalam metode fisik ini, unit output dari suatu produk harus diungkapkan dalam bentuk atau satuan-satuan yang sama. Satuan dapat berubah volume, bobot, ataupun ukuran karakteristik lainnya. Rumusnya yaitu pembebanan sama dengan jumlah unit masing-masing produk dibagi dengan jumlah unit keseluruhan dikali biaya bersama. Kemudian mode rata-rata per unit. Mode rata-rata per unit adalah suatu metode dalam pengalokasian biaya bersama bahwa seluruh produk yang dihasilkan dari proses produksi bersama harus dibebani suatu nilai secara proporsional dari seluruh biaya bersama atau dari besarnya unit yang diproduksi. Metode ini mengabaikan bobot atau nilai-nilai jual produk terkait. Di samping itu, semua produk diasumsikan bersifat homogen, artinya masing-masing produk memerlukan biaya yang relatif sama. Rumusnya yaitu pembebanan sama dengan biaya per unit dikali jumlah unit masing-masing produk, atau biaya per unit sama dengan jumlah biaya bersama atau jumlah unit keseluruhan produk. Kemudian produk sampingan atau byproduct, yaitu produk yang dihasilkan dalam proses produksi secara bersama tetapi produk tersebut nilai atau kuantitasnya lebih rendah dibandingkan dengan produk lain atau produk utama. Terdapat beberapa pengelompokan produk sampingan. Yang pertama, produk sampingan siap dijual setelah dipisah dari produk utama. Yang kedua, produk sampingan yang memerlukan proses lebih lanjut. Yang ketiga, produk sampingan yang siap dijual setelah titik pisah dari produk utama, tetapi dapat diproses lebih lanjut agar dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. Selanjutnya, metode tanpa harga pokok. Metode tanpa harga pokok adalah suatu metode dalam perhitungan produk sampingan tidak memperoleh alokasi biaya bersama dari pengelolaan produk sebelum dipisah. A. Produk sampingan dapat langsung dijual pada saat titik pisah. Spill off point atau pengakuan atas pendapatan kotor. B. Produk sampingan memerlukan proses lanjutan setelah dipisah dari produk utama atau pengakuan atas pendapatan bersih. Metode dengan harga pokok. Metode harga pokok merupakan suatu metode di mana produk sampingan memperoleh alokasi biaya bersama sebelum dipisah dari produk utama. Metode dengan harga pokok terdiri dari yang pertama, harga pokok pengganti, yang kedua, harga pokok pembatalan biaya.